Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa untuk kita semua, terutama untuk teman-teman kelas 3 di SMK Muhammadiyah 1 Bantul. Untuk kali ini saya akan mengulas tentang tema Welcome to the Jungle. Apa itu Welcome to the Jungle? Simak terus video berikut ini. Kenapa saya memilih tema ini untuk kita ulas sekarang? Sekarang teman-teman sudah menduduki di kelas 3. Akan dihadapi dengan beberapa pilihan, terutama kuliah atau bekerja, untuk menentukan masa depan kalian setelah lulus dari SMK Muhammadiyah 1 Bantul. Apa yang harus kita lakukan untuk menentukan dua pilihan tersebut? Yang pertama, bongkar kebiasaan lama. Kebiasaan lama seperti apa? Ketika Anda menduduki di masa remaja, yaitu bermain sama teman-teman, fokus dengan hobi, masih terlalu larut dengan permainan hobi kalian, dan belum menghargai waktu. Kenapa kita harus menghargai waktu? Karena waktu adalah uang. Randuwe waktu, randuwe duit. Selanjutnya, apa yang harus kita lakukan? Pertama, stop mengeluh. Mengeluh, kakean mengeluh, kaya cah cilik. Nek jari Pak Abdul, mengeluh itu lemah. Masa kamu mau dikatain lemah sama Pak Abdullah? Yang kedua, masih ada waktu untuk mengatur semua plan tujuan kalian ke depan setelah lulus kuliah atau bekerja atau yang lainnya, atau Arab rabi, monggo, itu pilihan kalian. Sekarang yang kita lakukan, sadari diri dan kita bergerak mengatur masa depan kita selanjutnya. Apa yang kita lakukan sekarang untuk menentukan masa depan kita ke depan? Yang pertama, jaga kesehatan. Kesehatan fisik maupun kesehatan psikis. Kesehatan fisik meliputi raga. Kita harus sehat, sering olahraga. Karena apabila akan melanjutkan ke dunia kerja, juga ada untuk tes kesehatan fisik. Lari berapa kilometer, jogging, push up, set up, back up, dan tes cek kesehatan lainnya. Psikis. Untuk psikis kita juga harus kita jaga. Jangan sampai kita stres, memikirkan sesuatu, tidak ada pemecahan masalahnya, sampai kita terbawa masalah-masalah kita yang sebelumnya. Move on nek jare cah nom-nom saiki. Yang kedua, selanjutnya untuk kita persiapkan diri tentang kognitif, tentang afeksi orang tua, dan action plan untuk planning kita ke depan. Ya, sekarang kita coba ulas satu-satu mengenai kognitif, afeksi orang tua, dan action plan. Apa itu kognitif? Kognitif dalam bahasa ilmiah berarti proses berpikir manusia, sedangkan dalam arti umumnya adalah proses mental manusia yang meliputi perolehan, penyimpanan, pengambilan, dan penggunaan pengetahuan. Kognitif diartikan sebagai kemampuan belajar, berpikir, dan kemampuan untuk mempelajari keterampilan atau konsep baru, kemampuan untuk memahami apa yang terjadi di lingkungan. Jadi, di sini kita diusahakan untuk mampu beradaptasi, yaitu memahami apa yang terjadi di lingkungan maupun di sekitar. Kita harus mudah beradaptasi, contoh misal di dunia kerja, kita cepat untuk menyesuaikan diri dengan di tempat kerja maupun di dunia kuliah, di bangku perkuliahan, dan juga kemampuan daya ingat untuk menyelesaikan soal-soal, baik itu soal permasalahan sosial maupun permasalahan pekerjaan ataupun permasalahan tentang diri kita sendiri. Kita lanjut ke selanjutnya, yaitu afeksi orang tua. Di sini tentang afeksi dan orang tua, yaitu kita mempererat hubungan antara orang tua dan anak. Kita sebagai anak untuk tidak lupa dengan orang tua kita. Untuk masa depan kita coba diskusi dengan orang tua.
kita libatkan orang tua dalam pertimbangan menentukan masa depan kita. Jangan sampai kita melewatkan orang tua kita. Karena tanpa orang tua kita juga bukan siapa-siapa. Membangun kerukunan di dalam keluarga itu juga termasuk kesuksesan yang menentukan kesuksesan kita ke depan. Teori selanjutnya yaitu tentang action plan. Di sini kita dituntut untuk menyiapkan planning kita ke depan. Planning tentang apa? Yaitu setelah lulus kita mau kemana? Kuliah atau kerja? Ketika kita kuliah, kita akan mengambil apa? Ketika mau bekerja, kita mau bekerja di mana? Secara singkat seperti itu. Dan planning selanjutnya, setelah kuliah mau kemana, setelah kerja mau kemana, melanjutkan studi kemana, seperti itu. Selanjutnya kita bahas mengenai tips bekerja dan mencari pekerjaan. Yang pertama, bekerjalah sesuai keahlian, bukan karena gengsi. Misalnya teman-teman yang di jurusan teknik permesinan, ahli las, kita jangan memandang sebelah mata tukang las, karena di perusahaan sana ahli welding juga dibayar mahal. Jadi kenapa harus gengsi? Terus yang jurusan otomotif, jadi operator di Daihatsu misalnya, gak usah malu, karena di sana juga akan dihargai tinggi juga, seperti itu. Yang kedua, pilihlah perusahaan yang memiliki profiling yang jelas dan jenjang karir yang jelas. Jadi kita jangan sampai salah pilih perusahaan. Kita harus tahu perusahaan ini bergerak di bidang apa. Lalu ada jenjang karir enggak di sana? Misalnya kita sekarang masuk melamar di jabatan apa? Untuk besok ke depan ada enggak jenjang karir kita ke sana? Bisa naik jabatan atau tidak, atau hanya di situ saja monoton. Begitu. Yang ketiga, rajin mencari informasi pekerjaan di BKK, baik BKK sekolah atau BKK tempat lain. Kalau BKK di SMK Muhammadiyah 1 Bantul, kalian bisa menghubungi Pak Joni atau Pak Slamet sebagai Humas SMK Muhammadiyah 1 Bantul. Yang terakhir yang akan kita bahas yaitu tentang kuliah. Tips memilih jurusan. Yang pertama, pilih jurusan sesuai passion kalian. Misalnya passion kalian tentang otomotif, ya pilih jurusan yang masih berbau otomotif. Atau passion kalian tentang elektronika, cari jurusan-jurusan yang masih berbau masalah elektronika, seperti itu. Yang kedua, potensi. Nah, di sini kita lihat potensi lulusan dari jurusan tersebut yang akan kita daftar. Bekerja di perusahaan mana, atau bahkan bisa menjadi wirausaha, seperti itu. Yang selanjutnya, yang ketiga, pemantapan jurusan. Kita bisa melibatkan orang tua di sini untuk memantapkan jurusan. Kita diskusi dengan orang tua sebagai motivasi diri untuk pemantapan jurusan di mana yang akan kita pilih. Yang keempat, konsultasi berdasarkan pengalaman. Apabila ada pengalaman alumni di sana, kita tanya bagaimana pembelajaran di jurusan sana, bagaimana pembelajaran di kampus sana, atau bahkan yang lainnya. Peluang di masa depan. Selanjutnya, peluang di masa depan setelah menjadi alumni dari sana, peluangnya apa? Kita bisa bekerja di mana? Atau bahkan kita bisa membuat apa setelah lulus dari sana untuk kehidupan kita yang berikutnya. Yang terakhir yaitu nomor 6, biaya.
kita harus tahu berapa biaya yang dihabiskan selama kuliah di sana, minimal 4 tahun. Supaya apa? Supaya kita punya target lulus selama 4 tahun minimal kalau S1. Lalu biaya akan kita tanggung sendiri, kita sambil kerja atau masih melibatkan orang tua. Nah, itu bisa kita pertimbangkan sama orang tua kita nanti. Demikian video pemaparan materi dari saya yang bertemakan Welcome to the Jungle. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua, baik sekarang maupun yang akan datang. Ingat, kita sebagai manusia yang berakhlak mulia jangan pernah mengeluh, karena mengeluh itu lemah. Saya Muhammad Ridwan Ganteng, terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.